Kayak orang bilang katanya kalau habis sholat salam-salaman gitu ya. Kayak Nabi nggak pernah sholat. Pernah gak Nabi habis sholat salam-salaman gitu loh? Terus nggak boleh. Kalau emang baru ketemu ya nggak apa-apa. Innaka hamidum mazid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Boleh dong. Baru. Tapi kalau diidentikan dengan salaman, ya Allah, berikan contoh Nabi melakukan atau tidak. Jangan bilang tapi bagus, bagus menurut ente bro, menurut Allah kan enggak. Rasul enggak nyontohin. Ini agama kan kita sepakat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita mau nyontoh Rasul apa nyontoh si Dudung gitu loh. Kalau mau nyontoh Rasul ya udah contoh total, udhulu fi silmi kafah, masuk Islam secara total. Kenapa? Karena kalau kamu sudah total dalam agama, kamu akan merasakan indahnya Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Majelis Ta'lim Al-Hujjah di Masjid Cud Mutiyah yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Allahumma shayban nafi'an, hujan bawa manfaat insyaallah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di pagi hari menjelang siang ini untuk sama-sama belajar, menyesali apa yang pernah kita perbuat dari kesalahan yang kita lakukan. Iya, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan firman inilah yang menginspirasi kita untuk mengatakan ya Rob, ampunilah dosaku. Di surat Al-Baqarah ayat 135, Al-Imran 135, Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Iya, Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, yakni orang-orang yang fa'alu fahisyah, orang-orang yang sadar diri bahwa dia telah melakukan perbuatan keji, auzalamu anfusahum, atau dia berbuat zalim sama dirinya. Kenapa kemaksiatan itu diidentikan dengan kezaliman dengan diri sendiri? Karena Allah ciptakan manusia untuk beribadah.
Jadi kalau sampai manusia yang tercipta untuk beribadah kok dia berbuat dosa dan maksiat, ani zolamu anfusahum, dia zolim sama dirinya. Allah nggak ciptakan dia buat berdosa. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawa Ad-Dawa, beliau mengatakan buat orang yang berbuat dosa, kata beliau, idza kunta au hasadka dzunub fada'ha wa in syi'ta falyasta'nis. Jadi kalau bahasa ulama itu tahu orang kalau lagi bikin dosa dilarang masalah, disinggung lah, karena ternyata berbuat baik ada dewasanya, berbuat dosa juga ada dewasanya. Pakar lah, profesional kalau bahasa kita ya. Beliau mengatakan idza kunta hasadka dzunub fada'ha. Coba deh, kalau kamu yang rutin bikin dosa, lelah bikin dosa, tinggalin dosa. Karena ada dosa yang kita tuh capek sendiri. Ya Allah, berdosa lagi deh gitu. Ya, kadang-kadang seperti itu karena kita nggak bisa nolak dosa. Ya contoh lah yang paling gampang lah, hari gini kita sukses punya sebuah usaha, hari gini, dan manajemen perusahaan kita itu tidak menemukan kekurangan dalam usaha kita, sehingga nyaris kita ini nggak punya hutang, turun pajak ke 30%, betul? Berarti kita orang kaya. Harus ada pinjaman, kalau ada pinjaman nanti turun 8% pajaknya gitu kan. Mau nggak mau nggak bisa. Saya berusaha sudah ninggalin riba, cuma hari gini kita nggak bisa. Sometimes kita kayak gitu, nggak dibenarkan ya. Mungkin babnya bab darurat nanti, ad-darurat tubihul mahdurat. Karena terpaksa mau nggak mau, karena perusahaan ini tinggi pajak kalau nggak ada pinjaman, kan aneh ya. Aduh, targetnya ini besar dengan pajak, gimana Ustaz? Ada yang begitu. Atau mungkin ada hal-hal yang memang dia belum bisa tinggalkan gitu loh, karena ada akad dengan orang tertentu yang harus dia selesaikan dulu. Tahu nggak boleh, cuman ya kan sadarnya ketika sudah berjalan nih. Jangan jadi hakim buat orang yang belum mampu untuk meninggalkan keburukan. Lebih baik kita mendoakan, karena kalau memang gerakan tubuh kita nggak dipandang, ajakan lisan nggak didengar, doa jangan putus. Ya, Allah yang membolak-balikan hati manusia. Intinya seperti itulah ya. Ada orang yang zolamu anfusahum, dia berbuat zolim sama dirinya. Ya sadar nggak sadar, karena Allah ciptakan dia buat beribadah. Makanya perkataan malaikat ketika ulama menjelaskan tentang 3 keutamaan Ramadan, ada salah satu keutamaan Ramadan itu kan futihat abwabul jannah walam yuglaq min habab wa ghuliqat abwabun nar walam yuftah min habab, gitu ya. Kata Nabi, 3 keutamaan kita belum bahas, tapi saya segera ingin mengingatkan. Ada Nabi mengatakan kalau Ramadan itu kan pintu sorga semua dibuka, nggak ada yang tertutup. Pintu neraka tertutup, nggak ada yang terbuka. Sampai malaikat bilang, ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyal syarr aksir. Ya, yang kita pengen yang terakhir di sini. Kata malaikat, hei pemburu kebaikan, ini Ramadan manfaatin. Hei pelaku kemaksiatan, aksir, kurangin. Jadi malaikat pun menginformasikan, karena nanti manusia nggak ada yang nggak berdosa. Kullu bani Adam khata. Nggak tahu kalau bani yang lain dah. Kalau Bani Adam, ini kita kan anak Adam. Walaupun sekarang bapak kita si Asep, si Dudung, si Mupit gitu ya, tetap ujung-ujungnya kita ini Adam. Kita ini anak Adam. Kullu Bani Adam khata, bahwa setiap anak Adam itu ya memang punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik anak Adam yang berbuat salah yang mau bertobat. Yang mau bertobat. Nah, yang mau bertobat inilah yang membutuhkan ilmu gitu loh. Makanya Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, dia mengingat Allah. Ramadan timingnya tepat nih, karena orang yang minta ampun sama Allah itu orang yang menstabilkan iman. Yang dipanggil untuk urusan Ramadan ini orang yang beriman. Kalau kita nggak banyak minta ampun sama Allah di pojokan bulan Sya'ban begini nih, takutnya Ramadan cuma hiporia. Tiap tahun kalau Ramadan emang tiap tahun.
Cuma bekasnya berasa gak? Ayo dong muhasabah diri. Ini makin sempit loh kesempatan kita ketemu Ramadan. Ya semoga panjang umur semua kita ketemu sama Ramadan insyaallah ya. Tapi kan tetap kita nggak tahu lah ya, takdir Allah yang punya lah. Ya, apalagi tahun depan wallahu alam bisawab. Tahun ini aja teman-teman kita udah pada rontok nih yang meninggal sebelum ini. Ya semoga Allah panjangkan umur kita, baguskan iman kita ya. Kita bisa berjumpa dengan Ramadan insyaallah. Zakarullah, dia ingat Allah. Kok dia bisa ingat Allah? Saya sampaikan di perjumpaan bulan lalu Al-Ahzab ayat 35. Di ujung ayatnya itu ada bahasa wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Al-Ahzab ayat 35. Lihat di pojokan ayatnya itu. Setelah dijelaskan wasoimina wasoimat, orang yang berpuasa, laki dan perempuan, ya, wal hafizina furujam wal hafizat, dialah orang-orang yang menjaga diri, menjaga kemaluan. Kalau dia sudah bisa menjaga diri, menjaga kemaluan dengan puasa yang dia masuki di bulan Ramadan, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, Allah akan jadikan dia orang yang mengingat Allah. Masuk nih bab ini Al-Imran 135 tadi yang baru kita bahas ya. Di sini ada bahasa zakarullah, dia ingat Allah. Di Al-Ahzab 35 itu pun akan nyambung wadzakirinallaha wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Di Al-Ahzab itu dikatakan karena dia ingat Allah, Allah siapkan ampunan. Buat orang yang sudah ingat Allah, ya kayak orang berbuat dosa ingat Allah pasti istighfar, astagfirullah. Orang kalau sudah ingat Allah pasti istighfar. Makanya perintah Allah yang cepat itu istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, mangkini yang cepat, minta ampun yang cepat, jangan lelet. Ini mah kadang-kadang kita suka mending tobat sih. Duduk kajian di Cut Mutia begini, dengar ceramah, wah ini harus tobat nih. Langsung bikin komitmen, ya Allah mudah-mudahan insyaallah tahun depan saya tobat. Tahun depan, yakin umur sampai tahun depan. Sari'u ila maghfiratin, cepet minta ampun, jangan nunggu tahun depan. Kalau urusan minta maaf mah jangan nunggu tahun depan. Sampai kemarin ada yang nanya, Ustadz, ini kan kita mau ketemu sama Ramadan. Emang kata si Ustadz gitu lah. Terus persiapannya apa Ustadz? Yang pasti jangan berbuat sesuatu yang merontokkan iman. Karena yang dipanggil di Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Tolong jangan berbuat bid'ah menjelang Ramadan. Ini bid'ah dianggap rutin biasa menjelang Ramadan. Padahal saya sih coba bijak berpikirnya ya. Saya bicara sama orang-orang di Sumatera Barat, di Padang ya. Saya bilang sama mereka, sampai semalam pun saya ulang, saya kata dengan mereka bahwa yang penting jangan berbuat sesuatu yang Allah larang. Karena ada stabilisasi iman. Iman tuh naik turun. Kita pengen dipanggil orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. Kalau iman kita turun, kutiba alaikumusiyam cuma ayat yang nggak menyentuh kita. Stabilkan iman. Tolong jangan berbuat bid'ah. Ustaz, di kampung kami ini kalau Ramadan ada tradisi ziarah kubur. Oh, kalau ziarah kubur jangan dikaitkan sama Ramadan. Kapan saja, apalagi orang laki tiap hari ziarah kubur kalau perlu. Karena perintah zurul kubur tuzakirukumul maut, ziarahi kuburlah supaya ingat mati, betul? Saya sarankan, kenapa mesti bulan Sya'ban? Tahu kan Ramadan itu ada kelebihan yang nggak dimiliki bulan lain. Ada di Ramadan itu al-hasanatu bi asri amsalihah ila sab'imiati di'fin. Nabi bilang, setiap kebaikan di bulan Ramadan, satu dipandang 10, 10 dibayar 700 sama Allah. Ziarah kubur baik, ayo ziarah kubur lagi-lagi. Kenapa nggak di Ramadan? Kenapa mesti bulan Sya'ban? Lawang dilipat gandakannya bulan Ramadan. Ini kan kadang-kadang kita suka mengikat diri dengan sesuatu yang nggak dicontohkan. Kalau gitu-gitu jawaban apa? Emang nggak boleh? Yang bilang nggak boleh siapa? Gitu loh. Bahkan kami bilang tiap hari ziarah kalau perlu. Ya, saya mewajibkan diri tiap Jumat saya ziarah ke makam ayah saya, supaya saya tahu berat jadi seorang ayah. Gitu loh. Kalau dulu kita kan menyusahin ayah, ketika ayah kita sudah meninggal, kita jadi ayah buat anak-anak kita.
Merenunglah kita dekat kuburan orang tua kita berdiri sambil mendoakan, ya Allah, berat jadi seorang ayah. Ternyata betul ayah, laki-laki itu nggak bercerita, betul. Ya, pokoknya udahlah, kita pergi karena Allah, pulang dengan senyum. Kalian nggak perlu tahu lah kita ini menangis di jalan sudah. Ya, begitu yang kita ingat, sehingga akan timbul rasa apa? Rasa khiyar kita. Rasa khiyar kita, Pak. Laki-laki itu kata Nabi khiyar. Khiyar itu memiliki maklum. Ya memang hidup ini melelahkan. Dan jangan berkeluh kesah. Jangan berkeluh kesah. Karena memang yang kita butuhkan balasan di akhirat nanti. Ayo berziarah. Coba jangan diikat dengan Ramadan. Ada yang nanya, kalau maaf-maafan gimana, Ustaz? Apa urusannya sama Ramadan? Kan saya kan punya salah. Ya harusnya kalau punya salah ya minta maaf. Saya kebiasaan kalau lagi ribut sama saudara saya begitu, Dad. Saya kesal sama kamu, nggak saya maafin sampai Ramadan. Begitu, Pak. Ya, kadang-kadang marahan kita ntar kita maaf-maafannya Idul Fitri. Saya bilang dengan bahasa simpel. Terus kamu mau maaf-maafan Idul Fitri gitu? Karena kan Idul Fitri memang maaf-maafan. Saya bilang, nabinya siapa ya? Kalau nabinya Muhammad, berikan satu dalil Nabi mengajarkan maaf-maafan Idul Fitri. Ini nabinya lain nih. Silakan dikomplain ya, abis ini nggak apa-apa mau komplain gitu ya. Saya mau pulang soal abis ini. Karena Nabi nggak mengajarkan maaf-maafan. Yang beliau ajarkan mendoakan taqabbalallah minna wa minkum. Kalau maaf-maafan jangan diatur waktunya. Bahkan ayat maju tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Cepet minta ampun tuh cepet, jangan dipending gitu loh. Bukan berarti nggak boleh minta maaf menjelang Ramadan. Kalau emang punya salah ya minta maaf, nggak apa-apa. Kayak orang bilang katanya kalau habis sholat salam-salaman gitu ya. Kayak Nabi nggak pernah sholat. Pernah gak Nabi habis sholat salam-salaman gitu loh? Terus nggak boleh, kalau emang baru ketemu ya nggak apa-apa. Innaka hamidum mazid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Boleh dong. Baru. Tapi kalau diidentikan dengan salaman, ya Allah, berikan contoh Nabi melakukan atau tidak. Jangan bilang, tapi bagus, bagus menurut ente bro. Menurut Allah kan enggak. Rasul nggak nyontohin. Ini agama kan kita sepakat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita mau nyontoh Rasul apa nyontoh si Dudung gitu loh. Kalau mau nyontoh Rasul ya udah contoh total. Udhulu fi silmi kafah. Masuk Islam secara total. Kenapa? Karena kalau kamu sudah total dalam agama, kamu akan merasakan indahnya Islam. Tapi kalau masuk Islamnya ini kaleng-kaleng, istilah kaleng-kaleng yang remeng ya. Ya susah merasakan nikmatnya Islam, susah. Yang total lah. Sepakat kok kita. Al-Maidah ayat 3 itu sempurna agama sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Ini Allah yang ngomong langsung. Hari ini Muhammad ketika futuh Mekah, ketika haji wada, kusempurnakan bagimu agama. Kusempurnakan nikmatku atasmu. Aku redho Islam sebagai agama. Islam yang mana? Islam yang dibawa Rasul, yang 14 abad yang lalu Islam, sampai sekarang pun di pojokan Februari 2025 juga Islam. La tabdila li kalimatillah, jangan ada perubahan gitu loh. Jadi kau merasakan yang dirasakan sama mereka. Contoh kayak puasa, sampai Allah bilang kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti orang sebelum kalian melakukan. Punya mau cari tahu orang dulu puasanya bagaimana, supaya yang kau rasa pada hari ini seperti yang mereka rasa. Kau kan merasa yang ku rasa gitu ya. Baru asik. Jadi kalau kita nggak tahu orang dulu juga ibadah agak susah. Karena banyak syair-syair yang menjelaskan, nih kalau raja-raja yang zolim, kalau tahu kenikmatan di hati para ulama, mereka bunuh tuh ulama buat ngambil kenikmatan dalam hatinya. Ada sesuatu yang nggak bisa kita ungkap dengan kata, ya mahabbatillah, kecintaan kita kepada Allah. Ini yang nggak bisa dirubah ini. Kalau sudah pakai bahasa iman seperti itu, ya masya Allah.
Fastaghfiru lidzunubihim. Makanya ketika dia zakarallah, dia ingat Allah. Ini kan judulnya ya Rob ampuni dosaku. Kalau saya sih baca begini nih, ini yang ngasih judul ini lagi pegal sama dosa gitu loh. Ya karena kita juga manusia pasti pegal sama dosa lah ya, bohong kalau nggak pegal. Ya Rob, Rob itu asma Allah, nama Allah. Rob ya Rob dalam bahasa Arab, Robba ya Rubu, yang mencipta dengan proses. Ini kalau orang bilang ya Rob ampuni dosaku, ini orang udah mulai dewasa. Makanya ada usia 40 tuh, doa usia 40, Al-Ahqaf ayat 15. Biasanya orang senakal-nakalnya orang kalau dia memuhasabah diri umur 40 tuh udah lelah sama dosa. Makanya ada ayat-ayat khusus doa umur 40 tuh. Al-Ahqaf ayat 15. Falamma balagu asyuddah wa balagu arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni rabbi, Rob itu. Sampailah dia di usia puncak usia 40 dan dia berkata, ya Rabbi, duhai Rob yang menciptakan diriku yang aku nggak bisa pilih hidup. Kau ciptakan aku di tengah-tengah keluarga yang gak kenal agama. Kau besarkan aku di lingkungan yang jauh dari agama. Kau didik aku menjadi anak-anak yang memang orang tuanya non muslim. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, gitulah. Sehingga aku seperti ini dengan kekurangan yang kumiliki. Tapi apapun masa laluku yang buruk tersebut, pada pagi hari ini kau kumpulkan aku di Masjid Mulia Cut Mutia untuk sama-sama belajar. Auzi'ni, auzi'ni, ajarkan aku untuk bisa an ashkuro, bersyukur padamu. Bersyukurlah ya subhanallah. Makanya orang-orang Indonesia ini kalau senang-senang belajar nggak gampang komplain sama ini negeri. Ya kalau masalah manajemennya kita serahkan ke Allah lah. Tapi ini negeri mau ngaji tuh gampang banget loh. Beberapa negeri tetangga kita urusan ngaji begini susah. Ya jiran-jiran kita lah, negara-negara Islam tetangga kita Melayu nggak gampang kajian begini. Yo di Indonesia asal mau kajian subuh lain, betul, duha lain. Ini habis duha nih, habis johor lain lagi nih, asar lagi. Oh di negeri kita sih masya Allah gampang banget, dan itu pun nggak jadi masalah. Ada yang mau pakai ormas NU, Muhammadiyah, Versis atau apalah. Negeri kita nih mudah sekali. Bersyukurlah. Busana muslim mau model apa ada di sini. Yang jilbabnya panjang sesuai dengan Quran, alhamdulillah. Yang model kecekek, gantung diri, yang soek pundak, yang kayak sarang tahun, macam-macam. Ini negeri kita nih. Ya Rabbi subhanallah. Tinggal semangat belajar supaya tahu, karena syariat itu Allah telah ajarkan. Syariat itu telah Nabi contohkan, disiplin diri gitu loh. Jangan gampang terwarnai. Kalau kita sudah punya ilmu, kita yang mewarnai bukan diwarnai. Ya, kita yang mewarnai bukan kita diwarnai. Kan ciri khas orang beriman itu kan bergaul untuk mewarnai bukan diwarnai. Karakter Qori bin Hain Sahalini ini dikedepankan. Ya sehingga dia akan punya jariah atas kebaikan yang orang lain lakukan. Fastaghfaru lidzunubihim. Maka ketika dia mengingat Allah, fastaghfaru. Fastaghfaru itu bukan wastaghfaru. Kalau fa itu cepat langsung. Kalau wa jedah. Ketika dia mengingat Allah, zakarallah. Dia mengingat Allah. Fastaghfaru. Allah langsung ampunkan dia. Apa? Lidzunubihim, dosanya. Karena orang kalau mau berbuat dosa ingat Allah nggak jadi. Ramadan di kita ini sebulan kita ingat Allah. Nggak tahu kalau perempuan, kalau laki-laki kita orang-orang capek Pak ya. Saya tiap hari di atas motor nih ya. Itu kalau Ramadan itu kan kalau artinya Ramadan al-harru, panas. Jadi jangan heran kalau Ramadan itu panas. Ya kadang-kadang ya ada hujan tapi hukum asalnya Ramadan itu panas. Ya makanya suka haus. Ya dan di negeri kita juga kadang-kadang nih iklan minuman ini gencarnya pas Ramadan. Hari gini nggak ada tuh. Tapi kalau Ramadan nanti, ya Robby mana pakai videotron lagi. Iya saya ngeliat sendiri tuh, ya Allah kemarin kemana gitu loh ya. Udah kecekek baru tuh ada botol limun jatuh ke air, airnya muncrat pakai slow motion. Nah kita lagi di lampu merah kayak kena begitu kan.
Ya, aduh, kita kumur-kumur deh, apalagi masjid Cut Mutia kan adem, ya, WC-nya jadul, airnya masih dingin tuh. Ya kita kumur-kumur pas Johor Ramadan. Kalau mau bisa, kalau mau, ya. Cuman nggak ada yang mau dan nggak ada yang berani. Nggak tahu saat itu tuh ditimbulin rasa malu sama Allah. Makanya di Al-Ahzab 35 dibilang habis was-shaimin was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang kalau puasanya betul timbul rasa malu. Sekarang kalau selama sebulan rasa malu kita timbul, harusnya habis Ramadan Indonesia sudah nggak ada koruptor. Rasa malunya timbul. Karena proses untuk jadi orang yang puasanya yang nggak jelas ini, habis Ramadan, beres deh, yuk dosa lagi, gitu bahasanya gitu loh. Punya mau udah digembleng sebulan, udah selesai Ramadan, rasa malu timbul deh, malu dong sama Allah. Kalian itu bukan orang hebat, cuma karena berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas, kamu diberikan kemerdekaan. Bukan kamu hebat, bambu runcing lawan senjata mah ya Rabbi subhanahu ya nggak bakal menang. Cuma Allah kasih kamu kemerdekaan, tolong rahmatnya jangan dihilangin. Nanti kalau rahmat sudah hilang, ya udah yang ada kiamat sugro, kiamat kecil lah ya. Kiamat kecil tuh kita maisatan donka, punya hidup yang sempit di negeri yang subur, bingung mau ngapain. Ya guys, saya suka ngomong sama anak-anak muda, bro, ente tinggal di negeri nih yang tanahnya subur. Nenek moyang kita tuh kalau nggak petani pelaut, nggak ada yang lain. Ayo dong bangun negeri dengan memanfaatkan kelebihan alam. Negerinya subur malah pada ngamen, negerinya subur malah pada manusia silper. Saya kata ya Rabbi subhanallah, tanahnya subur dipelur jadi perumahan, petani nggak ada yang dipacul. Kalau udah nggak ada yang dipacul sama petani, tembok komplek yang dipacul, betul. Maling di mana-mana. Kita ini sudah kacau nih, banyak hal-hal yang akhirnya melenceng. Masuk surat An-Nisa ayat 115 tuh. Kalau udah melenceng, wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Allah yang bilang itu. Kalau sudah bertolak belakang dengan contoh yang Rasul contohkan, di mana kita disuruh bersyukur kita nggak bersyukur, disuruh tobat kita nggak bertobat, nggak bisa, malah terjebak dalam kufur nikmat. Allah yang bilang nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan kamu sejauh mungkin. Ya makin jauh lihat. Ya akhirnya kita di negeri yang subur bingung makan, ayam mati di lumbung. Di negeri yang lautnya banyak, ikannya banyak, mahal ikan. Di negeri yang entar-entar hujan, sebotol 5.000 air, betul. Maisatan dongka, ini yang dikhawatirkan. Makanya anak bangsa, ayolah, sudah saatnya kita bilang ya Rob ampuni aku deh. Ini jangan-jangan sempit hidupku karena dosa yang kuperbuat ini. Terfikirlah ya. Fastaghfiru lidzunubihim. Allah bilang, kalaupun kau tak minta ampun, Allah ampunkan kamu. Karena surat Al-Imran 135 tadi mengatakan, dzakarullah, asal kamu mau ingat Allah, Allah ampunin kamu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kok gitu Ustaz? Aku kan belum minta ampun, kok Allah udah ampunkan? Kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena begitulah cara Allah ngampunin orang. Asal kamu ingat Allah. Makanya penting Bu, anak, cucu, diri kita, keluarga kita, suruh hafal nama Allah. Kalau perlu punya anak yang baru lahir, belajar ngomong tuh yang pertama Allah, Allah gitu loh. Bukan papa, mama. Papa mamanya nggak ada, mbak yang ngajarin papa, mama. Udah gede ditanya papa mana, mama mana, wallahu alam. Agak jelas papa mamanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Yang ngampunin tuh Allah. Jadi Allah punya cara, kalau pengen ngampunin orang tuh Allah punya cara. Makanya ada ujian. Ya di yang lampau saya sampaikan, Allah sendiri mengatakan bahwa kalau Allah suka dengan seseorang, Allah akan turunkan ujian kan. Qayyatu 'abdi min ibadi bibtilaihi.
cara Allah itu mengikat tali kasih dengan hambanya. Allah uji, dengan diuji dia merasa nggak mampu, dia nangis. Allah senang lihat orang yang nangis malam karena takut sama Allah. Dan ada riwayat yang mengatakan Allah haramkan mata dijilat oleh neraka, mata yang basah karena takut sama Allah. Ya, jadi dia muhasabah, ya Rabb ampuni aku ya Rabb, begitu ya. Ya, surat At-Tahrim ayat 8 Allah perintahkan kita untuk seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, ya berarti menandakan orang yang beriman gak ada yang maksum ya. Ayat ini mengatakan di At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang amanu beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, ya bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Nasuha yakni yang sebenar-benarnya. Kapan dikatakan tobat itu benar? Ya ini ketika kita berbuat dosa karena kebodohan kita, dan ketika kita sudah berilmu kita mohon ampun sama Allah. Berarti tobat itu ibadah yang membutuhkan ilmu, bukan cuma taklid, ikut-ikutan ya. Karena tadi kalau ikut-ikutan tadi kayak orang maaf-maafan Idul Fitri itu kayak ikut-ikutan, maafin ya, kita nyeletuk, lu punya dosa sama dia, kali aja, mana kali Ciliwung, kali aja, kali mana. Nggak ada. Kita kalau mau minta maaf memang kita ingat dosa, dan itu nggak nunggu Idul Fitri, kapanpun gitu loh. Jangan-jangan kebiasaan kita minta maaf Idul Fitri sama orang tua nih memang kita berdosa dari bulan Sa'ban sama Ramadan. Ya, nanyain kagak, ya, ngopenin kagak sama orang tua, malam takbiran bawa anak ngeriak banyak, masya Allah. Mak, kita datang nih mama cucu nih. Oh, mama masak apa besok mas? Sayur tupat. Diem aja mbaknya. Tupat dari mana lu bagi kagak katanya. Bikin sayur tupat mak, duitnya mana ngasih kagak katanya. Nuntut doang ya. Makanya kemarin tuh bikin judul kajian di masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Bintang Kabawi itu, ingin Ramadan bersama mama itu ya. Masya Allah ya, masya Allah. Jadi betul-betul kalau ingat-ingat, iya dulu tuh kita Ramadan orang tua tuh bermanfaat banget buat kita. Sekarang kita pengen buktiin bahwa kita bermanfaat buat mereka. Udah mah, Pak, Ramadan ini kalian gak usah capek, sudah urusan kami. Udah, tugas kalian beribadah, doakan kami di balik ibadah yang kalian lakukan. Kami masih ingat dulu kamu lelah mencari uang, pulang menjelang buka dengan senyum, bawa makanan di tangan ayah. Ibu pun lelah membangunkan kami sahur dengan senyum, bangun nak, sahur. Nanti kami sekarang tugas kami sudah, kami siapkan semua buat orang tua. Ya, kenapa? Ingin menggapai kemuliaan itu butuh pendewasaan, butuh. Nah makanya buat orang-orang yang belum melakukan ya berharaplah Allah mudahkan untuk seperti itu gitulah. Surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Lagi-lagi ada ayat yang Allah firmankan buat orang beriman. Tadi At-Tahrim ayat 8 orang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah dengan tobat yang sebenarnya. Berarti kalau kamu pengen bertobat, baguskan iman. Ada orang yang enggak beriman bertobat, iya itu baru mukadimah. Kalau pengen tobat nasuha, Allah bilang, hai orang yang beriman bertobatlah. Di surat An-Nur ayat 31-nya, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun, hai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu bahagia. Pantas hidup kita ini nggak pernah bahagia. Hidup kita bak ma'isatan donka tadi, kayak hidup yang sempit, karena kita kurang-kurang memohon ampun sama Allah. Atau mungkin banyak diantara kita merasa sudah benar dalam hidup, merasa berbuat baik, padahal harusnya orang jangan merasa berbuat baik. Loh, maksudnya gimana Ustaz? Kan udah disampaikan ketika kita menjelaskan nama Allah. Saya sampaikan tafsir Allah, masih ingat? Allah ilah wa wala, masih ingat? Allah alif lam lam ha. Lihat nama Allah ya, alif lam lam ha. Allah nih, Allah itu dua kata, ilah wa wala. Ilah yang diibadahi dengan benar, wa wala tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Jadi yang dimaksud Allah lafzuz zalalah, yang diibadahi dengan benar.
dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Kalau kamu mengaku hamba Allah, beribadah hanya untuk Allah, harusnya kamu nggak merasa cukup dalam ibadah gitu loh. Kalau masih ada orang yang beribadah merasa cukup, merasa benar, belum kenal Allah. Ya. Allah bilang, hei orang yang beriman, bertobatlah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah semua kalian, hai orang yang beriman, la'alakum tuflihun, supaya kamu bahagia. Nah, orang kalau sudah beriman, bahagia di atas imannya karena taubatnya kepada Allah. Apa sih yang membuat orang tua ini bangun subuh, sholat berjamaah di masjid, padahal secara fisik udah nggak kuat lah. Tapi kenapa kalau subuh tuh orang tua yang banyak? Mana anak muda yang six pack, yang anggota nge-gym sono nge-gym sini gitu loh. Ya karena orang tua pada akhirnya tadi di Al-Ahqaf ayat 15, Allah bikin rasa lelah dengan dosa. Lama-lama kita mbok ya sudahlah. Emang beberapa lama lagi sih umur? Kan saya sering bilang dengan bahasa canda supaya nggak terlalu takut dengan maut. Ya paling 2 kali pemilu lagi, saya bilang kan begitu ya, supaya gampang nerimanya gitu. Ya kita kalau tinggal 10 tahun lagi umur nih, ya semoga panjang umur lah. Ya kalau sampai 30 tahun lagi pun ngerepotin orang lah. Ya kita nggak pengen nyusahin orang. Sudahlah ya, hidup kan pasti mati, jangan ditakutkan kematian, mendingan persiapkan diri. Ya tolong. Kalau kamu sudah yakin memang hidup ini nggak lama lagi, kamu lelah dengan dosa, tinggalkan dosa. Masa mau ngulang kesalahan? Guru-guru kita suka bilang dulu, jangan kau masuk lubang 2 kali. Kalau kau sudah tahu ini bakal endingnya sebuah dosa dan kemaksiatan, ini jangan diulang. Makanya bahasa Nabi, manahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Pokoknya kata Nabi, kalau aku sudah ngelarang, jauhin. Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Agama tuh begitu. Makanya kalau kamu sudah capek bikin dosa, ada larangan, jauhin, jangan dilongok. Udah tahu perboden sengaja, emang ada apa sih? Jangan begitu dah. Jauhin aja dulu. Apalagi Nabi yang ngomong, apa yang kularang jauhkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintahkan, lakukan semampu kalian. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintahkan, lakukan semampu kalian. Lakukan semampu kalian. Perintahnya seperti itu gitu loh. Ada beberapa hal yang mesti kita pahami. Kalau memang kita mengatakan ya Rob, ampunilah aku. Kata ulama ada 3 syarat. Itu identik sama taubat ya. Ya Rob, ampuni aku, taubat berarti kan. Ulama bilang ada 3 syarat taubat seseorang itu diterima sama Allah. Yang pertama, ini kata ulama nih, kita pelajari dari mereka dengan sanad sampai ke Rasul. Yang pertama, taubat dilakukan sebelum nafas mencapai tenggorokan. Artinya orang kalau mau bertobat mumpung masih seger. Nah, jadi makin kita seger, makin kita tuh dekat dengan ampunan Allah. Jangan nunggu sakit dulu, ya nggak apa-apa juga selama sakit itu belum sampai kerongkongan lah. Ya, berarti pentingnya muhasabah diri. Disitulah orang yang pernah tinggal di zaman Nabi menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar yang namanya Umar. Beliaulah orang yang mengatakan hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Hasibu, hisaplah dirimu. Udah harus sering-seringlah kita menghisap dirilah. Maksudnya menghisap bagaimana Ustaz? Menimbang. Kan agama ini menjanjikan balasan pada setiap ritual pahala, ritual ibadah, pahala dijanjikan. Harusnya kayak contoh gini, sholat tanha anil faksa wal mungkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Antuna bapak ibu-ibu sekalian ya, mengukur diri. Saya sudah sholat, tapi kira-kira masih gak saya berbuat keji dan mungkar, itu menghisap gitu. Saya sudah sedekah, harusnya kan tudiul bala. Saya sudah sholat duha, harusnya kan sehat, karena 2 rakaat kan sedekah badan, betul?
saya sudah puasa bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, harusnya sudah bertakwa. Selesai Ramadan punya solusi makhrajan, selesai Ramadan punya yusron, kemudahan, selesai Ramadan punya furqan. Sudah punya belum? Itu menghisap diri namanya. Wazinu qabla an tuzanu, kamu timbang amal kamu. 24 jam kepotong merem 8 jam, kerja 8 jam, 16 jam, sisanya berapa? 8 jam. 8 jam kamu pakai apa? Sholat, per sholat 10 menit, 5 waktu, kita baru 50 menit, 1 jam lah tolong kita pakai dalam 5 kali sholat ya. Berarti sisanya berapa? 7 jam. 7 jam kita pakai apa? Timbang tuh. Sesibuk apa kita sampai nggak sempat baca Quran? Sesibuk apa kita sampai orang tua kita, mata tuanya menanti kita di pinggir jalan, di pagar besi tempat yang pernah dia pesan, ada apa bu? Anak ini tidak ada yang datang, 1 juga nih mau Ramadan. Subhanallah. Coba timbang-timbang lah ya. Dari 7 jam ini masa nggak ada kedekatan kita sama Allah, sementara kita merengek minta sama Allah. Tapi kita lupa, hidup ini bukan cuma meminta, ada hukum sebab akibat. Sab'ul masani, 7 ayat yang kau ulang-ulang, itu ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan Allah suruh bilang, kepada kau aku beribadah, kepada kau aku meminta. Jangan cuma minta ibadahmu, nol. Itu wazinu qabla an tuzanu. Coba dulu orang tuamu jalan kaki cuma buat nengok ibumu, ayahmu ketika kau kecil. Ada yang di bawah, saya masih ingat, saya punya nenek Betawi asli, orang Blok A. Saya digedein di Jakarta Selatan sini. Saya masih ingat, saya SD itu nenek saya, nyai tua saya itu kalau dari Blok A ya, Jalan Soho tuh datang ke Ulu Jami, ada yang dia bawa tuh kelapa, udah ada keluar daunnya, ayam dan lain-lain. Saya nggak tahu, baru paham sekarang saya. Saya tanya, karena kan kalau orang Betawi bilang nenek kan nyai tua, nyai nengokin nih. Iya, lu pada nggak sempet ya, gue yang sempet dah. Tuh bawa apa nyai? Ini gue bawa kelapa, buat diparut, lu tanem, terus biar lu tahu nenek lu pernah kemari nih, begitu, maaf nih bahasa Betawi gitu ya. Tuh ayam apa? Iya, lu goreng, gue pengen makan sama lu gitu. Sesimpel itu gitu loh, sesimpel itu. Dan itu jalan kaki. Lah sekarang anak-anak sekarang motor mobil punya, orang tua sampinggang cuma beda komplek, panjang mata nggak ada yang nengokin. Coba. Katanya bertitel S1, S2, S3, S bonbon dan lain-lain gitu. Temuin deh, temuin. Kan sudah belajar. Penyebab masuk surga itu kan yudkhilus surur fi qalbil mu'min. yakni memberikan kebahagiaan ke hati orang yang beriman. Dan orang beriman yang paling berhak menerima kebahagiaan dari diri kita ya orang tua kita. Kakak saya tat nggak mau nemuin orang tua saya tat, nggak mau nemuin orang tua kita, alasannya belum sukses. Saya bilang kirim salam sama kakaknya dari Ustaz Subhan, kirim salam, bilang orang tua itu nggak butuh anak sukses. Orang tua cuma pengen merasa jadi orang tua sampai kapan juga. Sehebat apapun kita di mata orang, sebanyak apapun perusahaan yang kita punya, wallah kita anak kecil di hadapan mereka. Bilang sama dia, kita ini anak buat orang tua kayak pohon mangga yang ditanam. Gede nih pohon, berkembang, tuh kembang belum tentu jadi buah. Yang nanam udah seneng lihat kembang, betul. Asal lihat anak tumbuh dewasa, orang tua udah seneng. Belajar cinta sama orang tua. Makin kurang anak, makin diingat sama orang tua. Temuin, mumpung badannya masih hangat. Temuin, biarin kita cium tangannya bau minyak tawon, bau minyak caplang, biarin daripada bau kapur barus mayit yang kita temuin nanti. Temuin, mumpung masih bisa gitu loh. Masa dari sekian waktu yang kita miliki, sisa waktu 7 jam satu hari dikali 30 hari 210 jam kita nggak sempat nengokin. Bilang sama tuh anak,
Ada dua pemandangan di muka bumi ini yang paling indah, yang kita nggak boleh nggak menatapnya. Yang pertama kiblat, memandang Ka'bah, pemandangan paling indah. Yang kedua menatap wajah orang tua. Tatap, mumpung masih bisa basah matanya, mumpung masih bisa senyum di hadapanmu. Kalau nanti sudah terbujur kaku, hai, air mata ini nggak membangkitkan dia. Kau pikul harta yang kau miliki, kau taklukkan dunia. Kalau kau yang kau temui cuma pusara, tidak ada manfaatnya. Sudahlah, kau tak temui dia, dosa yang kau tumpuk, katakan ya Rob, ampuni aku. Tubu ilallah taubatan nasuha, mumpung hayat masih dikandung badan. Makanya Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 17, kata Allah apa? Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahala summa yatubuna min qarib. Anggaplah memang kita dulu bodoh, kita nggak tahu. Karena sekarang kau jadi orang tua. Ya, anak kita belum dewasa. Cuma seneng nggak kalau kita pergi jauh ketemu sama anak? Seneng orang tuamu sama? Ya, wallah orang tuamu sama. Kadang-kadang kita, saya sampai kadang-kadang suka saya pegang ada gambaran-gambaran yang dibuat sama anak saya ya. Saya bawa kemana-mana, saya bawa ini bahagia. Dari sini saya belajar. Padahal dia cuma gambar, ini dia cuma gambar motor Buya, cuma gambar kembang dengan pot kembang. Begini saja kita jadi orang tua merasa dihargai sama anak. Orang tua kita pun sama. Apalagi dia makin mengecil usianya, makin seperti anak-anak yang tadinya mungkin setahun sekali kita temuin sudah senang dia, tapi makin kemari orang tua kita makin kecil, takutnya makin tinggi. Setahun sekali itu kurang buat dia. Sekarang kita hidup di zaman yang canggih, kalaupun fisik kita nggak sampai, sulitkah kita video call dengan orang tua kita setiap hari? Supaya kita makin dewasa, supaya kita orang laki, Pak, ya belikan handphone bagusan dikit lah, cicilin lah bulanan lah, ya supaya jelas. Mah ini agak sedikit mahal tapi manfaat dijaga mamanya. Kenapa mesti yang mahal-mahal sih? Aku tuh kangen dengan kerut di kening mama. Itu yang mendewasakan aku mah. Makin jelas wajah mama tuh makin aku yakin mah hidup ini bermanfaat buat mama, buat papa juga sama seperti itu. Ini membangkitkan jiwa untuk makin dekat sama Allah. Ya, ayo. Mumpung hayat masih dikandung badan. Allah hanya mengatakan taubat yang Allah terima orang yang ya'maluna su'a bijahala summa yatubuna min qarib. Dulu dia bodoh, sekarang dia sudah berilmu. Yatubuna min qarib, dari dekat dia akan mohon ampun sama Allah. Masya Allah. Yang kedua, taubat yang diterima itu dilakukan sebelum terbit matahari di tempat terbenam. Masih lama lah ya, masih punya waktu. Sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, Allah masih membuka diri untuk bertobat. Ya ibadi, kata Allah, lau dhunubuka ananas sama atani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislah. Aduh, saya kalau baca ini hadis gak kuat saya. Sampai Allah bilang, ya ibadi, ini pelaku dosa. Allah bilang, hambaku, kata Allah. Tidak ada yang melebihi Allah yang maha pengampun. Allah tahu kau berbuat dosa. Lau dhunubuka ananas sama. Kalau kau berbuat dosa setiap hari, kau tumpuk dosamu menjulang tinggi bak langit yang paling tinggi. Kau datang kepada aku dengan kau bawa tumpukan dosamu tersebut. Selama kau tak berbuat syirik, ku datangkan ampunan setinggi tumpukan dosamu. Allahu Akbar. Allah pentangkan tangannya buat hamba-hambanya yang memohon ampun sama Allah. Dan keuntungannya apa? Stabilisasi iman. Sehingga kita mohon sama Allah ampunan. Layaklah kita beristighfar, kita tingkatkan menjelang Ramadan, layak ya. Bukan antar manusianya, ke Allahnya yang lebih penting. Karena yang manggil kita buat puasa tuh Allah, bukan manusia. Allah yang panggil kita. Kalau manusia ya jangan ditunda, karena nggak ada yang menjamin kita berjumpa dengan dia ya. Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar
wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha. Kata Rasulullah begini dalam satu riwayat, Imam Muslim mengatakan, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yabsutu yadahu bil lail, membuka tangannya pada malam hari, liyatuba musii'an nahar, untuk menyiapkan ampunan buat pelaku dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah pentangkan tangannya ya di siang hari, liyatuba musii'al lail, untuk menyiapkan ampunan buat orang yang berdosa di malam hari, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sampai kapan Allah seperti itu ya Rasulullah? Sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Allahu Akbar. Kok bisa ada orang yang lupa istighfar? Kok ada orang yang lupa bertobat? Padahal tinggal bilang astaghfirullahalazim, atau mungkin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aku ala naril jahim, dunubi mislu adadi rimal. Coba kita bilang sama Allah, ya Allah, ya Allah, aku ini orang yang berdosa ya Allah, kalau kau tak ampunkan aku, rugi aku, dosaku bak bilangan pasir di gurun Sahara. Kalau kau tak ampunkan, bagaimana aku berjumpa denganmu nanti? Menangis aku ketika ada khotib membacakan dalam salat Jumat itu, di khotib memimpin salat Jumat mengatakan, wujuhu yauma idzin khasiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Bergetar hati ini ya Allah, dia mengatakan ada wajah-wajah tertunduk malu di hadapanmu di akhirat nanti. Wujuhu yauma idzin khasiyah amilatun nasibah. Dia berbuat baik banyak di dunia, cuma Allah batalkan semua kebaikannya. Kebayang yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta anak enggak bermanfaat. Mau modal apa kita jumpa sama Allah? Ayo, Allah pentangkan tangannya untuk orang memohon ampun kepadanya. Dan yang terakhir, yakni hendaknya taubat dilakukan sebelum turunnya azab. Jangan nunggu azab. Kadang-kadang orang yang diazab merasa diuji. Ini orang sholat kagak, ngaji boro-boro pernah, sama orang tua durhaka, sama temen kerjaannya ngebohong aja, tapi hidupnya sukses, bikin orang iri. Heran nih orang pakai ilmu apa? Rezekinya gampang aja, padahal ibadahnya berantakan. Satu waktu down, jatuh dia, jatuh. Kesempatan kita dakwahin, kita masuk dengan santainya nih orang, ya Allah Ustaz, makasih masih mau ditengokin Ustaz. Ana lagi diuji Ustaz. Diuji, diazab. Uji dari mana loh? Sholat kagak, ngaji boro-boro, sama orang kang bohong, sama orang tua nggak berbakti, maksiat rutin. Sekarang lagi susah diuji. Nggak ada. Ujian itu lambang cintanya Allah. Ada orang kaya rajin sedekah, cuma ibadah masbuk mulu, dibikin jatah usahanya, diuji. Allah pengen dia dekat sama Allah. Kan banyak pengusaha kalau lagi jatuh dekat sama masjid, betul? Tuh main ke masjid bro, gue lagi susah, gitu kan? Seneng dikit masbuk lagi urusan. Sengaja itu ujian. Emang orang baik, cuma mungkin sibuknya dengan kerjaan sampai bikin dia sering masbuk, telat mulu. Allah bikin usahanya down. Ya, dengan harapan apa? Dia nggak sesibuk itu menjadi orang yang punya waktu luang untuk ke masjid. Ah, itu ujian. Emang orang baik. Itu ujian, beda sama azab. Nah Allah bilang, nah, ulama mengatakan, ya bertobatlah sebelum turun azab. Surat Ghafir ayat 84 ayat 85 itu dalil. Allah berfirman, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Naam, Allah bilang begini di surat
Ghafir ayat 84 ya. Ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sesembahan selain Allah. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna sama sekali, kata Allah tuh. Jadi justru kalau ketika turun azab baru dia bertobat, ya ini kayak orang nih banyak pesugihan di pinggir-pinggir gunung dah. Gunung meletus, pas gunung meletus, ya Allah kami taubat, telat. Lahar udah mau datang noh. Telat. Ya. Kita nggak ngedidik anak, ya, nggak ngedidik anak. Kemudian ketika terjadi keburukan, ya, anak membuat kerusakan, baru ya Allah kita nyesel, telat, udah mati itu anak. Ya, overdosis, lihat. Udah rusak tuh anak, lihat begitulah. Ya, tidak ada apa dalam agama penyesalan, memang kita nggak boleh, walaupun memang penyesalan ini datang di akhir. Ya, nggak ada yang di awal. Tapi bukan berarti terus lantas kita seperti itu, tunggu turun azab kita baru bertobat. Jangan. Ya, jangan. Justru yang disyariatkan dalam agama ini, kalau bisa kita ini menjadi orang yang betul-betul bermuhasabah diri, gampang untuk memohon ampun sama Allah. Karena orang-orang yang beriman itu rasa malunya timbul kalau ingat nikmat. Ya, makanya ada perintah, wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah sebut. Karena sering nyebut nikmat Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu nggak bisa menghitung nikmat Allah. Kenapa nggak bisa menghitung? Supaya Allah pengen kamu tuh kerdil dengan nikmat tersebut. Oh iya ya. Oh iya ya. Ternyata aku jadi lemah. Oh iya ya. Dengan kita menghitung diri kita akan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi poin yang kita tekankan pada perjumpaan kita kali ini, kita memohon kepada Allah untuk diampunkan dosa kita dengan cara-cara yang dicontohkan tadi. Ya, kaitan dengan Ramadan apa Ustaz? Al-Ahzab ayat 35 tadi, lihat di ujungnya itu, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Allah siapkan ampunan buat orang yang betul-betul mau bertobat dengan Ramadan dan momentum Ramadan ini, ya. Bahkan Ramadan itu kan nggak dibagi tiga, ya nih kenapa? Itu hadis tentang membagi tiga Ramadan dhaif, ya. Tapi semuanya ada di Ramadan. Jangan dibilang ini rahmat, ini maghfirah, ini itqu minanar. Rahmat sebulan, maghfirah sebulan, itqu minanar sebulan. Bahkan di ujung Ramadan itu yang puncaknya Ramadan Lailatul Qadar, kita suruh minta apa? Minta ampun kan? Apa bacanya? Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fan. Itu tuh mesti dipersiapkan tuh supaya nanti sampai malam ganjil nanti itu kita tuh mohon ampunnya karena kita ingat dosa. Karena ya memang bobot apa istighfar kita tuh kalau kita bermuhasabah diri. Hasibu qoblaan tuhasabu, ya. Yuk kita berdialog. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Bapak Ustadz, saya ini ibu dari satu anak laki-laki. Dulu saya bekerja tapi memutuskan berhenti karena anak saya berkebutuhan khusus. Saya punya suami yang bakhil. Sampai saat ini saya hanya dijanjikan dibelikan rumah. Tapi sampai 10 tahun pernikahan kami sampai saat ini masih mengontrak rumah. Padahal dia mampu. Uang belanja pun tidak dikasih langsung, jadi saya harus minta setiap hari. Saya berasa seperti pengemis. Terkadang kurang ngasihnya. Saya sudah mencoba mencari pekerjaan dan akhirnya dapat, tapi dia tidak mengizinkan. Saya bingung bagaimana masa tua dan masa depan anak saya. Saya minta bercerai tapi dia tidak mau. Dia selalu minta didoakan untuk dibukakan rezekinya. Tapi setelah Allah berikan rezeki yang banyak dan itu memungkinkan untuk beli rumah, dia selalu ingkar. Apakah salah kalau saya tinggalkan suami saya, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Dia yang nikah, kita yang pusing nih. Ya nggak apa-apa, mau bilang apa ya, saat itu kan nggak tahu cara milih. Memang ada dua laki-laki yang haram diterima lamarannya, kata Nabi. Yang pertama laki-laki yang bakhil, yang kedua laki-laki yang suka mukul. Carilah laki-laki yang khiyar, ya. Jadi zaman Rasul itu ada laki-laki yang ingin meminang seseorang.
Nabi tanya, siapa sih laki-lakinya? Si fulan, si fulan. Jangan, si fulan ini orang bakhil. Si fulan ini suka mukul, jangan. Rumah tangga itu ujungnya itu kebaikan, bukan keburukan. Tidak ada kebaikan bersama orang yang bakhil dan orang yang suka memukul. Carilah lelaki yang khiyar. Khiyar itu yang menyiapkan maklum. Khiyarukum khiyarukum linisaikum. Laki-laki yang khiyar itu, khiyar kalau bahasa Hudzaifah ibn Yaman sahabat Nabi, al khiyar wal ulama. Khiyar itu ulama. Ulama itu orang yang menyiapkan maklum. Bahwa laki-laki yang khiyar itu laki-laki yang tahu kalau perempuan yang dekat dengan hidupnya adalah tulang rusuk yang bengkok. Dimana yang bengkok itu bukan cuma istrinya, mamahnya. Tulang rusuk yang bengkok. Maka saya sering bilang, seburuk apapun seorang ibu, buat kami anak laki, mama inti ala roksi, kau di atas kepalaku mama. Nah, kita akan siapkan maklum. Ya, masya Allah, subhanallah. Atau seburuk apapun seorang ayah, tetap hero buat anak gadisnya. Makanya lelaki wajib dekat sama anak perempuannya. Dia mewakili dunia. Masya Allah. Ya, harus cari yang khiyar. Laki-laki tulang rusuk yang bengkok itu ibumu, adik kakak perempuanmu, istrimu, anak perempuanmu tulang rusuk yang bengkok. Siapkan maklum. Dengan mereka bukan masalah kalah atau menang, siapkan maklum. Karena mereka tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Kau paksakan hukum patah, siapkan maklum. Itulah ujian hidupmu. Laki-laki seperti itu. Ya. Jadi ibu kalau memang ukurannya gini bu, benci dan cinta karena Allah. Rumah tangga itu halal cerai kalau agama sudah terganggu. Ya, kalau kita belajar benci dan cinta sama orang karena Allah, ukurannya Allah. Kita lelaki begitu. Kalau pada akhirnya cuma nanggung dosa perempuan yang nggak mau bener diingetin, ngapain kita nanggung dosa? Ceraikan dia. Toh cerai 2 kali, mudah-mudahan dengan masa idah pertama dia bertobat. Atau perempuan, kalian nikah ini dibawa ke sorga, bukan bawa ke sorga. Mungkinkah perempuan ke sorga bareng suami yang bakhil? Ya, atau jauh dari agama. Allah benci orang yang bakhil. Ya, mudah-mudahan dengan mengambil sikap dia berubah. Boleh, kalau ibu sudah nggak kuat sampai berdosa, sampai ngegibah suamimu, lu ngapain? Minta orang nasihatin dia. Masih nggak berubah juga, ambil sikap. Mudah-mudahan dengan sikap ibu yang tegas ini dia berubah, sehingga kembali baik lagi rumah tangga insya Allah. Ya, harus. Makanya perempuan bu, dalam agama dinikahi itu dengan 4 alasan. Yang pertama 5 liha, karena dia punya harta, bukan anak orang kaya, dia punya nilai. Perempuan mesti pinter. Jadi kalau dia dinikahi sama laki-laki, laki-laki itu punya rasa malu nikah sama perempuan yang punya harga. Kamu kasih nafkah ke anak-anak, kamu nggak kasih, saya bisa kasih. Malu kamu. Kita laki-laki suruh nikah sama perempuan yang kaya, kan saya bilang, walaupun istri kita punya banyak restoran, tetap kata Nabi antud imuha idza ta'imta, tetap kasih uang makan walaupun dia punya restoran banyak. Kita nikah sama perempuan punya garmen, punya butik banyak, ya perusahaan pakaiannya banyak, tetap antal basu idza labista, kasih dia uang suruh beli baju. Itu laki-laki. Wa izzuhu istighnahu anin nas. Kita laki-laki ini makhluk yang dicipta bukan nyender sama orang. Jadi perempuan harus punya nilai. Jangan modal nangis minta bulan-bulanan ditambahin gitu loh. Itu bucin namanya. Jangan, ngapain? Udah kering air mata saat gitu ya. Ya buktiin ada nilai. Ya didik anak-anak perempuan kita pinter. Perempuan tuh madrasah, harus pinter. Sekolah nak. Jadi perempuan yang punya talent, yang punya kebisaan banyak. Karena belum tentu rezekimu dengan mamamu sama. Mamamu punya rezeki bagus, suaminya orang kaya. Kamu belum tentu nak. Belajar nyuci piring, belajar rapiin rumah nak. Satu waktu nanti kau akan diuji dengan rumah tangga nak. Kan gitu ya. Didik seperti itu perempuan. Ya jadi kalau memang agama ibu sudah terganggu ya bisa. Mudah-mudahan sih enggak ya. Ada yang menasehatilah supaya enggak boleh. Lagi pak, rezeki kita nih ya itu tergantung daripada yang kita kasih. Karena kalau bahasa Allah nahnu narzukukum wa iyahum, kami kasih rezeki sama kamu tuh buat mereka, mereka tuh melalui kamu. Makin lancar ngasih orang tua ibu kita, makin lancar ngasih istri kita, anak-anak kita, makin lancar rezeki kita gitu loh. Ya gimana rezeki mau lancar kalau tempatnya kita persempit? Sementara ayat bilang aku kasih rezeki kamu buat mereka, banyakin merekanya baru tajir kita.
Nggak ada orang bakhil jadi tajir, nggak ada. Malah kalaupun dia punya prinsip hemat pangkal kaya, tuanya duitnya habis di rumah sakit yang begini. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Izin tanya Ustaz, saya ingin melaksanakan umrah Ramadan, dari travel mewajibkan suntik meningitis. Apakah dihalalkan? Tanya sama dokter, saya nggak ngerti nih ya kalau masalah suntik. Karena yang saya tahu ada legalitas kehalalan dari MUI. Saya cuma bisa ngelihat begitu. Selama ada ulama yang menghalalkan, bismillah. Tapi kalau ulamanya sendiri ragu, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, saya Z dari sekolah Mikarisma. Saya lihat cuplikan video. Apakah dalam sholat tidak boleh memakai baju warna merah kuning? Yang saya tahu kuning buat laki-laki itu makruh. Ya, ada dalam bab libas dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ya. Sama seperti fatwa ulama tentang perempuan pakai baju putih. Kalau keluar rumah tuh makruh, mancing pandangan. Makanya baju putih itu kalau di Arab bajunya laki-laki. Ini cuma buat keluar rumah Bu. Kalau di rumah mah boleh, ibu mau main pocong-pocongan, dokter-dokteran boleh. Ini cuma keluar rumah aja, ya. Keluar rumah ya. Jangan terus, oh putih enggak ya. Pokoknya Islam ini memuliakan perempuan supaya enggak timbul fitnah kalau keluar. Tapi kalau laki-laki, karena baju kuning itu penyerupaan pendeta rahib-rahib agama lain gitu ya. Wallahu alam. Ada bab mengenai itu ya. Bolehkah kita menasihati, memberi saran kepada orang yang ingin mu'allaf tapi dia belum berani karena ibunya memintanya nanti dulu karena urusan warisan keluarga belum selesai? Saya menyarankan masuk Islam saja dan diam-diam, tidak usah banyak yang tahu dalam keluarganya. Ya nggak apa-apa kalau memang dia masuk Islam menimbulkan mudarat pada keluarganya, ya nggak perlu ngomong sama keluarganya. Toh dia sudah dewasa, bisa ngambil keputusan kan? Ya. Karena kalau sudah bicara sama agama, sama Allah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Dalil yang keluar itu tidak boleh taat kepada manusia untuk maksiat kepada Allah. Ya, masuk Islam. Insya Allah dengan Islam dia makin lebih baik, jadi anak yang baik, berbakti sama orang tuanya nanti insya Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Suami saya mu'alaf. Pernikahan kami sudah 27 tahun. Sampai hari ini dia belum mau jadi imam sholat, alias dia belum menjalankan ibadah sholat. Tapi kalau puasa Ramadan full, setiap hari saya doakan dia dapat hidayah. Bolehkah bolehkah anak bungsu selalu minta bapaknya sholat? Ya bolehlah. Bahkan saya khawatir Bu, ibu harus tahu dari sekarang ya, beda kita dengan orang kafir musyrik sholat. Nabi yang bilang al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat. Beda kita dengan orang kafir musyrik itu sholat. Faman taroka faqad kafara, yang ninggalinnya kafir. Sebagian ulama menerjemahkan bahwa lelaki yang tidak sholat, istrinya sholat, hubungan suami istrinya zina. Dan itu nggak main-main ya. Nasihatin, suruh dia sholat paling nggak yang 5 waktu aja deh. Mudah-mudahan dengan informasi ini ibu bisa ngomong baik-baik sama suami. Karena ulama sepakat mengatakan kalau suaminya nggak sholat, disuruh sholat tetap nggak sholat, itu cerai jatuhnya. Tidak boleh perempuan muslimah dengan laki-laki kafir. Nggak main-main, dan itu nggak main-main. Karena sekarang ya Bu, itu bagian sebuah nasihat. Ya, sampai kapan? Sampai dia mau bertobat. Kita dakwahi. Ibu kan baju buat suami. Karena kalau bertahun-tahun dia nggak berubah, ibu kan ke surga bareng siapa? Bareng suami. Suami yang nggak sholat, yakin nggak bawa ibu ke surga? Ayo dong, tapi dengan bijak ya, bukan dengan permusuhan. Nasihatin baik-baik. Atau bawalah dia ke pengajian Cut Mutia, biar kami ingatkan nanti, supaya dia berubah nanti insya Allah. Apa hukumnya menjual uang pecahan 75.000 limited edition dengan harga yang lebih tinggi dari nilai uang? Nggak boleh, haram. Kalau sejenis rupiah dengan rupiah tuh nggak boleh. Ya kayak tukar-tukar uang di pinggir jalan kalau nanti Idul Fitri itu haram kalau dikurangin. Sama dengan
75.000 yang langka ini dijual jadi 100.000, haram hukumnya, nggak boleh, nggak diperbolehkan. Ya. Kecuali kalau kita bermain dolar, kemudian ketika tinggi kita tukar dengan rupiah, itu nggak, valuta asing, ulama memperbolehkan. Wallahu a'lam. Dan untuk uang pecahan, ayo sudah tidak boleh. Zakat emas yang sudah dikeluarkan, apakah di tahun berikutnya dikeluarkan? Iya, selama memang emas yang dia miliki sampai nisabnya dan setahun, 1 haul. Karena biasanya kalau orang 83 gram emas itu kan nisab, setahun dikeluarkan 2,5%, biasanya Allah tambah rezekinya tuh. Ya, jadi tolong banggalah bisa zakat emas, jangan malah berusaha menyiasati. 83 gram emas nih, minggu depan nih pas tahun nih Tat, pas kurang sehari dijual segram. Jangan begitu, bahil. Jangan menghindari zakat. Wallah, zakat itu manfaatnya bagus banget ya. Ustadz, apakah menunda-nunda bertobat itu perbuatan dosa? Iya, bahkan dosa besar. Menunda tobat itu dosa besar. Saya bekerja di perusahaan riba, tapi saya menunda untuk resign karena belum dapat pekerjaan baru. Saya sarankan yang mau resign dari perusahaan konvensional, buka usaha aja dulu ya. Ketika dia sudah berjalan, tinggalkan. Wallah, yakinlah, kalau maksiat aja Allah kasih rezeki, apalagi kita berbuat baik. Insya Allah Allah jamin rezeki kita, insya Allah. Dan bukan 1-2 orang yang seperti ini, sudah banyak yang sukses dengan meninggalkan dosa. Kenapa? Allah suka orang yang meninggalkan dosa. Ustadz, saya sudah 4 kali gagal menikah. Apakah itu takdir atau kesalahan dan efek dosa saya? Wallahu a'lam. Enggak apa-apa. Ya, jangan terus jadi orang yang lemah. Baca cerita sahabiat zaman Nabi, perempuan-perempuan yang suaminya bercerai mati ya. Mati kemudian nikah, kemudian nikah. Nikah itu ibadah, enggak ada masalah. Selama perceraiannya karena Allah boleh. Nikah ibadah, cerai pun ibadah. Ya, sampai menemukan yang terbaik, nggak jadi hina. Jangan orang menganggap dia sih udah sering ceretan, nggak bener, nggak boleh gitu. Ya, itu kan Allah yang menceraikan dia, Allah yang menikahkan dia, betul. Yang penting kita menikah karena Allah, bercerai pun karena Allah. Cuma karena mindset kita di Indonesia ini, bercerai itu nggak baik. Padahal kalau bercerai nggak baik, Allah nggak bikin surat cerai di Quran. At-Tolak, surat At-Tolak itu surat cerai, nggak ada surat An-Nikah. Ya. Karena cerai itu solusi. Kalau menikah menimbulkan mudarat, bercerailah. Tapi kalau nikah mendatangkan kebaikan, pertahankanlah. Ya, wallahu a'lam. Kalau bicara cerai, enggak hidup ya mati pun Allah ceraikan kita. Yang penting bercerai karena Allah, menikah juga karena Allah. Ketika kita berdoa, apakah betul karena Allah ingin kita berdoa, atau sebetulnya itu karena kita yang butuh dikabulkan? Kita layak butuh. Kita berhajat sama Allah. Sampai dijelaskan makna Allah tadi, yang diibadahi dengan benar dan tidak ada kata cukup dalam beribadah kepada Allah. Ya. Barakallah, semoga Allah berikan yang terbaik buat kita insyaallah ya. Ya Allah, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ini saja yang bisa disampaikan ya. Karena kebetulan juga baru selesai safar, jadi ada kegiatan lain yang mesti diselesaikan. Saya hanya bisa mengucapkan ya, selamat berpuasa ya, semoga Allah stabilkan iman kita untuk bisa menjadi yang terbaik dengan Ramadan kita nanti insyaallah ya. Jadi tolong jaga iman kita menjelang Ramadan, karena yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan saya sarankan tolong baca tafsir surat Al-Ahzab ayat 35 tadi ya, diulang-ulang supaya tahu bahwa puasa itu di level yang ke-8 ya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wassadiqina wassadiqat wassabirina wassabirat wal khasina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, baru wassaimina wassaimat. Kalau pengen dapat manfaat puasa, pelajari ayat ini. Semoga diberikan yang terbaik mudah-mudahan ya. Boleh tanya Ustaz? Ada pertanyaan titipan. Apa langsung? Ada pertanyaan titipan. Ada pertanyaan siapa titipan. Yang nitipin orangnya mana? Titip ke saya Ustaz nih. Jadi ada 2 pertanyaan Ustaz. Satu aja, foto. Satu aja. Apa tuh?
Tapi dua nih Ustaz. Satu aja betul. Saya ada keperluan yang harus saya selesaikan. Gitu. Apanya? Yang pertama itu dia tanya katanya kalau yang tadi bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul itu boleh nggak dibaca di luar Ramadan? Di luar Ramadan. Nah, itu satu Ustaz. Lalu yang kedua, kalau suami istri dia sebenarnya rumah tangganya sudah tidak harmonis tapi suaminya tidak mau mencerai-ceraikan, bagaimana Ustaz? Oh, yang kedua nih menunggu, saya nggak paham nih. Bisa nggak usah pakai mic. Yang kedua apa tadi? Kalau yang kedua itu dia rumah tangganya sebenarnya sudah tidak harmonis, istrinya sudah minta cerai berkali-kali tapi suaminya tidak mau mencerai-ceraikan gitu Ustaz. Ya, wallahu alam bisawab ya. Gini sih ya, kalau bicara rumah tangga ini memang harus dua-duanya datang ini. Kita nggak bisa mendengar sebelah ya. Karena dalam rumah tangga itu nggak ada sebelah yang salah, dua-duanya salah. Nggak ada sebelah yang baik, dua-duanya juga baik. Karena prinsip agama itu perempuan soleha buat laki-laki yang soleh, begitu pula sebaliknya. Perempuan yang nggak baik pun buat laki-laki yang nggak baik. Jadi yang mesti dimuhasabahkan diri ini personalitinya. Ayo dong kita hisap diri kita. Rumah tangga kita ini berujung pada mengetuk pintu sorga atau pintu neraka, kita yang tahu. Jangan mindset kita rumah tangga itu cuma romantis berdua. Ya, makanya dikatakan fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Tujuan rumah tangga itu memperbanyak umat pada hari kiamat. Yakin dengan dia kamu dapat banyak umat di hari kiamat yang baik-baik. Yakin dengan dia agama kamu makin bagus jadi umat yang baik. Gitulah. Ukurnya di situ. Ya kira-kira memang kamu nih romantis berdua cuma agama kamu makin jauh, ya nggak bisa. Ima si suami mengingatkan istri atau si istri mengingatkan suami. Nah kalau udah saling mengingatkan gak berujung pada kebaikan, ambil sikap. Harusnya bercerai itu bukan permusuhan tapi kebijakan. Ini yang saya pernah sampaikan ketika Nabi hijrah ke Madinah dan orang-orang muhajirin pun hijrah ke Madinah, betul? Ada cerita tentang Rabi'ah al-Ansari dengan Abdurrahman bin Auf, di mana Rabi'ah ini membagi setengah hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena pengusaha sukses. Dia berharap berkembang hartanya dan nggak tanggung-tanggung. Senangnya orang Ansor di Madinah menyambut muhajirin sampai ada yang menceraikan istrinya untuk dinikahi sama orang muhajirin. Hari gini nggak bakal sanggup kita. Nggak mungkin. Iya. Tapi orang dulu sanggup. Kenapa? Karena dia merasa ini perempuan nggak jadi baik sama dia. Dan dia berharap kalau diceraikan dapat orang yang lebih baik. Karena mindset rumah tangga itu berujung pada kebaikan. Kita nggak kesana mikirnya. Kita yang penting bisa berduaan, ngerandang-ngerendeng gitu loh. Terserah sampai malam wisata kuliner walaupun subuh bareng duha. Jangan begitu gitu loh. Gara-gara keenakan berdua ngayap keluar negeri, traveling kemana-mana, orang tua panjang mata untuk ditengoki, tidak ditengoki, ya salah. Ayo dong bina rumah tangga kita untuk menuju surganya Allah gitu ya. Adapun tentang innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni boleh dibaca kapan saja. Tapi yang paling afdol ketika malam-malam ganjil. Syukur kalau kita ketemu Lailatul Qadar ya. Allah berikan yang terbaik semoga insyaallah ya. Makanya stabilkan iman kita, berjumpa dengan Ramadan maksimal dalam berbuat baik ya. Dan mudah-mudahan pun kita dijumpakan sama Allah di Lailatul Qadar insyaallah ya. Atau mungkin nanti yang berangkat umroh nanti kita bisa ketemu insyaallah. Tanggal 26 besok kita berangkat sampai pertengahan Ramadan nanti insyaallah. Banyak kegiatan dan kajian yang bisa diikuti di sana nanti insyaallah ya. Itu aja kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.